berapa lama nih belajar mendalami wushu ya? Oh, malu saya masih belajar. Iya. Rata-rata ada dekat 30 tahun. 30 tahun. Dari suatu gerakan tadi, apa yang dibutuhkan ketika orang melakukan suatu latihan-latihan, apa yang dicari ketika dia bergerak? Ini seperti yin yang. Iya. Yin yang di dalam kita gerak kumpulkan energi. Iya, iya. Energi itu seperti qi. Ketika kita melakukan satu gerakan-gerakan yang besar tadi, saya perhatikan ya, saya lihat film-film kungfu, itu sangat luar biasa digunakan. Itu hanya berupa fisik atau berupa spiritual atau gimana sih? Kalau bagi saya, ya ini pakai hati, gabung sama jiwa kita. Oh gitu. Nah, kalau kita hati sama jiwa kita bisa gabung, iya. Nah, berarti ini udah gabung sama jadi satu. Ya. Ada kekuatan. Ya, ada kaitannya dengan langsung ke bumi, energi bumi ada kaitannya ya? Iya, laksanya. Ada laksanya. Itu sudah berapa lama belajar Islam? Oh, tak lama. Saya baru ikut Islam sampai hari ini 3 tahun 7 bulan. Apa yang membedakan? Sudah ada bedanya belum ketika kita suruh sholat atau dengan latihan meditasi, di mana letak ada perbedaan? Sudah ditemukan belum dalam sholat itu? Oh, memang saya rasa sendiri ini ya. Di dalam sholat ini memang di dalam gerak sholat itu kembangkan energi kita sendiri, hilangkan energi kita sendiri. Apa lebih besar dari sebelumnya? Lebih besar. Lebih kita cepat rasa. Iya. Waktu kita gerakkan sholat, iya, kita langsung rasa. Ini energi langsung gabung sama jiwa kita. Hari ini kita bisa praktekkan suhu kan sudah pengalaman meditasi lama. Apa yang dibayangkan ketika meditasi, sementara sholat kita kan hanya tidak boleh membayangkan sesuatu. Di dalam meditasi pasti ada yang menggunakan bayang, ada konsentrasi. Di dalam sholat kita sudah kenal, yakin dengan Allah, sehingga ia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Allah tidak bisa dibayangkan dengan apa yang kita pikiran, yaitu yang disebut kosong. Artinya sebenarnya banyak orang mencari kosong tadi, yang tidak sama dengan pikiran seseorang, tidak sama dengan apa yang bayangan. Artinya kosong dari pikiran orang. Artinya kita hanya bisa mengatakan bahwa Allah ada. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Saya kira dari pengalaman suhu itu bisa digeser. Kelebihan dari meditasi adalah dia konsentrasi penuh. Tapi dalam sholat kita temukan sesuatu yang tidak perlu konsentrasi, tapi kesadaran bahwa Allah sudah mendengar kita, sudah melihat kita, dan kita hanya memanggilnya. Takbir Allahu Akbar. Dan sambungkan hati kita kepada Allah, dan kita pasrah kepada Allah. Ternyata di sini terasa sekali energi yang mengalir. Dan energi kita akan semakin besar di dalam sholat berjamaah. Dan rasakan hakikat ma'rifat adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita takbir, kemudian kita bersedekah dengan sempurna. Lalu di sini kita akan rukuk bersama-sama di dalam tunduk seperti alam tunduk seluruhnya. Seluruh pikiranku, hatiku, otakku, ototku, dan seluruh hidupku kuserahkan kepada Allah Sang Pencipta semesta setunduk-tunduknya. Inilah satu kesadaran manusia di mana kita menghormat kepada Allah secara tuntas dan kita menjadi kosong, sebab ada yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kekuatan kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillah, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, dan seterusnya. Akan sangat terasa ketika sudah tunduk patuh kita kepada Allah, maka energi seperti alam semesta, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari semua bergerak mengikuti takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, itulah semua diskusi saya dengan Suhu.
di mana beliau telah melakukan suatu aktivitas spiritual melalui meditasi yang menggunakan perantara-perantara. Ternyata ada satu perbedaan ketika ia bertakbir pada Allah yang tidak menggunakan perantara apa-apa, tidak konsentrasi satu benda atau kesyirikan yang disebut oleh Islam, dan disinilah kita bebaskan kesyirikan kita dan kita tundukkan kepada Allah sehingga kita mendapatkan energi yang luar biasa. Pemirsa, subhanallah, memang benarlah teori bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, terbukti dengan mulai gerakan sholat, the power of sholat. Dan kita akan membentuk sebuah karakter yang kuat apabila Anda membuat benar dengan gerakan sholat dengan hati itu. Jangan lupa kami masih menunggu telepon Anda, silakan untuk Anda yang ikut interaktif dan juga untuk mengikuti kuis kami menunggu di nomor telepon 021583022. Pak Abu. Ya. Apa hubungannya the power of sholat dengan pembentukan karakter? Ya, kalau kita lihat amati tadi, dari sisi fisik, setiap gerakan itu universal. Ada gerakan ruku, sujud. Sebenarnya kalau kita jelaskan dengan secara fisik, siapapun bisa melakukan itu. Misalkan, kenapa kita harus berbicara, sering mengatakan Pak Abu ini ngelatain meditasi ya? Oh tidak. Ada perbedaan dalam meditasi, dalam sholat. Di dalam sholat itu menyadari tentang adanya Allah dan Allah mendengar apa yang saya sampaikan dalam doa-doa saya. Saya tidak perlu konsentrasi kalau Allah mendengar. Berbeda dengan meditasi, dia harus konsentrasi penuh. Nah, terkadang kita terkecoh, kita ikut-ikutan terkonsentrasi. Oke. Karena Allah dari kata-kata yang disampaikan, Sami'allahu liman hamina rabbana walakal hamd, bahwa Allah mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya puji dan seterusnya. Dan Allah mendengarkan, saya tidak perlu mengatakan terkonsentrasi dengan Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Saya cuma mengatakan Allah mendengar. Dan itu ketika kita menyadari itu, akan ada satu getaran yang menggetarkan hati. Makanya bedanya apa? Bedanya adalah ketika orang tidak menyadari, perbedaannya kesadaran. Nah, ketika konsentrasi, biasanya kita bersatu titik. Kita ambil nafas biasanya. Kemudian kita konsentrasikan satu kepada kekuatan tertentu yang harus kita konsentrasi penuh. Dan sholat tidak perlu. Makanya sholat tidak perlu konsentrasi. Itu ada satu perbedaan. Tetapi dari satu aspek fisik, ini universal. Ketika engkau ruku, kenapa dikatakan karakter building? Membangun karakter. Membangun karakter berarti membangun fisik. Membangun kebiasaan. Makanya ada rutin ya, sesuatu repetition power. Pengulangan menjadi kekuatan. Satu, ketika pengulangan terjadi, itu akan disimpan di memori kita. Begitu masuk memori, masuk ke long term memory, dari memori itu akan tersimpan ke bawah sadar kita. Setelah masuk bawah sadar, maka menjadi autogenik, maka otomatis akan bekerja secara otomatis. Baik. Itu yang terjadi. Pak Abu, dengan Master Wushu yang tadi sudah disaksikan, dia melakukannya kan betul-betul dengan tidak power gitu, tapi sebetulnya di dalam itu betul-betul kekuatan full terjadi.